Selamat datang di kanal Spice, St. Philip's Indonesian Congregation Eastwood. Nama saya Pendeta Kian Holik. Selamat menikmati khotbah-khotbah Alkitabiah di kanal ini. Sekiranya ada pertanyaan, dapat menghubungi kami di Instagram atau Facebook @spice.syd atau email kami di spice@stphils.org.au. Kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih Pastor Kian. Selamat pagi semuanya. Ya, senang sekali berada di sini pada hari ini untuk sekali lagi mengungsikan firman Tuhan bersama saudara-saudara yang ada di sini. Nah, saya ingin mendorong saudara-saudara untuk membuka Alkitab saudara-saudara di hadapan Anda. Dalam bacaan yang baru sebentar tadi kita dengarkan dari kitab Matius pasal yang ke-28, ayat yang ke-16 hingga 20. Matius pasal yang ke-28, ayat ke-16 hingga 20. Kita bakal berbicara tentang misi untuk hari ini. Nah, sebelum itu, kalau saya bertanya kepada saudara-saudara di sini hari ini, pertanyaan ini, apakah identitas saudara-saudara? What is your identity? If I were to ask you that question. Nah, apabila saya bertanyakan persoalan ini bagi saudara-saudara, saya mungkin akan menerima berbagai jawaban di tempat ini. Mungkin akan ada yang menjawab, oh saya seorang guru atau dosen. I'm a teacher, I'm a lecturer. Atau mungkin akan ada yang menjawab, saya seorang pendeta. Mungkin bagi pendeta Kian di sini. Atau mungkin akan ada yang menjawab, saya seorang ayah atau saya seorang ibu. We will get different kind of answers kalau saya bertanyakan persoalan ini. Nah, kalau saudara-saudara perhatikan, jawaban-jawaban tentang identitas ini banyak didasarkan atas pekerjaan kita. Ya enggak? Ya? Didasarkan atas apa yang kita lakukan. Seringkali identitas kita ditentukan oleh pekerjaan kita. Tapi apakah saudara-saudara itu dosen atau ayah atau ibu atau pendeta atau apapun juga pekerjaan saudara-saudara, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, identitas kita semua adalah sebagai pengikut Kristus atau orang Kristen. We are first and foremost, our identity is a Christian. Nah, kalau identitas kita adalah sebagai pengikut Kristus atau orang Kristen, nah apakah pekerjaan yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen atau pengikut Kristus itu persoalannya? Itu pertanyaannya di sini. Nah, sudah tentu menurut definisinya, according to its definition, nah, orang Kristen itu adalah orang yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Nah, itu definisi yang terutama. That's the main definition. Tapi itu bukan segala-galanya tentang apakah itu orang Kristen. Nah, Kristen itu bukan sekadar apa yang kamu percaya, yes, that is important, tapi juga perbuatan-perbuatan yang seturut atau konsisten dengan apa yang kita percayakan. Jadi Alkitab banyak berbicara tentang perbuatan-perbuatan yang harus dilakukan oleh orang Kristen yang menjadi buah daripada kepercayaan mereka. It's a fruit of what they believe. Nah, terlalu banyak untuk saya bahaskan di sini apakah yang perlu dilakukan oleh orang Kristen. Tapi saya ingin membawa kita berfokus kepada satu aspek hari ini, yaitu keterlibatan dalam misi Allah. That is one aspect of being a Christian. Keterlibatan dalam misi Allah. Nah, jadi dalam bacaan kita hari ini dari Injil kitab Matius, pasal yang ke-28, 16 hingga 20, kita bakal melihat tiga perkara tentang misi.
Tapi sebelum itu, mari kita melihat bersama konteks bacaan Alkitab kita pada hari ini. Nah, dalam bacaan kita hari ini kita diberitahu bahwa Yesus setelah kebangkitan dia dari kematian, dia bertemu dengan para pengikutnya di tempat yang dipanggil sebagai Galili, seperti yang diperintahkan oleh Yesus sendiri setelah kebangkitannya. Nah, ini kali pertama mereka melihat Yesus setelah kebangkitan dia. Dan tidak mengherankan ada di antara mereka yang ragu-ragu, sebagaimana yang dikatakan di dalam ayat yang ke-17 di dalam bacaan kita di sini. Jadi dalam kita memperhatikan ayat-ayat yang seterusnya di dalam bacaan kita ini, saya ingin membawa saudara-saudara untuk memperhatikan 3 perkara tentang misi. Yang pertama, dasar misi, tujuan misi, dan janji misi. Dasar misi, tujuan misi, dan janji misi. Yang pertama, dasar misi. What is the basis for us to be involved in mission? Nah, apakah dasar kita untuk melakukan misi, untuk melibatkan diri di dalam misi? Kenapa orang Kristen harus terlibat di dalam misi Allah? That's the question. Jadi dalam pertemuan pertama para pengikut Yesus setelah kebangkitan dia, perkara pertama yang Yesus katakan pada mereka dalam ayat yang ke-18, perhatikan di situ. Yesus mengatakan, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Nah, ini bukan berarti bahwa sebelum kebangkitan Yesus, dia tidak punya kuasa. That's not about it. Bahkan kita tahu bahwa dia sudah menunjukkan kuasanya sejak awal pelayanan Yesus di dalam kehidupannya. Nah, semua ini sudah direkodkan buat kita dalam 4 Injil yang tertulis di dalam Alkitab. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kita tahu itu. Kita sudah, we are familiar with the stories. Misalnya kita melihat bagaimana Yesus menukarkan air menjadi anggur atau wine waktu di perkawinan di Kana di dalam Yohanes pasal yang kedua. Nah, itu pada saat itu Yesus menunjukkan kekuasaannya. Kita melihat bagaimana dia menenangkan badai. Dia membangkitkan gadis yang sudah mati. Bahkan mengampuni dosa. Nah, semua itu menunjukkan kekuasaan Yesus Kristus. Nah, tapi apabila Yesus mengatakan, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi," artinya di sini lingkup kekuasaan Yesus itu telah diperluaskan. Dan ini melingkupi surga dan bumi. Nah, dalam arti kata lain, Yesus adalah raja seluruh alam semesta. Jesus is the king of the whole of the universe. Dan kekuasaan Yesus ini adalah pemberian Allah Bapa kepadanya. Nah, dalam 1 Korintus pasal ke-15 ayat ke-27, Rasul Paulus mengatakan tentang kekuasaan Yesus sebagai raja. Dia mengatakan, "Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya." Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus, itu tidak termasuk di dalamnya. Artinya di sini Yesus itu yang menaklukkan, tapi dia bukan yang tertakluk. Artinya dia punya kuasa atas segalanya. Nah, karena dia, Yesus, adalah raja seluruh alam semesta, maka setiap orang akan memberikan pertanggungjawaban kepada dia. Everyone will be answerable to him in the end. Dia bukan saja raja yang memerintah seluruh alam semesta, bahkan dia juga raja yang datang kembali untuk menghakimi seluruh dunia, dan setiap orang
yang di dalamnya. Jadi saudara-saudara, apakah sedar atau tidak? Apakah diakui atau tidak? Yesus itu Raja di seluruh alam semesta. Itu kebenarannya. Whether people acknowledge it or not, Jesus is the King. Dan dia akan datang kembali untuk menghakimi seluruh bumi. Nah, ini yang menjadi dasar kepada keterlibatan kita sebagai pengikut Kristus dalam misi Allah. This is the basis of us to be involved in mission. Misi Allah untuk memanggil orang supaya beriman kepada Kristus, anaknya. Memanggil orang untuk mengakui Yesus. Itu bukan saja Raja seluruh alam semesta, tetapi dia juga mengakui Yesus itu sebagai Tuhan dan Raja dalam kehidupan pribadi mereka. It is one thing to acknowledge that Jesus is the King of the universe. It's another thing to acknowledge that Jesus is my King. Karena jika tidak, semua perbuatan mereka akan dipertanggungjawabkan kepada Kristus waktu penghakiman kelak. Nah, bagi yang sudah beriman kepada Kristus, artinya semua kita di sini, semua perbuatan itu sudah dipertanggungjawabkan di atas kayu salib. Semua itu sudah beres. Tetapi sekarang kita semua dipertanggungjawabkan untuk memberitakan tentang Yesus Kristus, Sang Raja yang memerintah seluruh alam semesta. Kekuasaan Yesus Kristus sebagai Raja dan pertanggungjawaban yang bakal kita berikan kepada Dia, ini yang menjadi dasar kepada penglibatan kita dalam misi Allah untuk memberitakan Injil kepada dunia. Itulah dasar misi. Yang kedua, tujuan misi. Apakah tujuan misi? Jadi setelah memberitahu para pengikutnya bahwa segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepada Dia, Yesus sekarang lalu memberikan satu perintah atau amanat. It's a kind of like a mandate, a commission kepada para pengikutnya. Perhatikan di dalam ayat ke-19 dikatakan di situ, Yesus mengatakan, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Maka perintahnya di sini jelas, amanatnya di sini jelas ya, bahwa mereka harus menjadikan semua bangsa murid Kristus, murid Yesus. That's the commission, that's the mandate. Nah, maka itulah tujuan misi, untuk menjadikan bangsa-bangsa murid Yesus. That's the end goal of mission. Bukan sekadar memberitakan Kristus lalu memanggil orang untuk percaya, tetapi menjadikan mereka murid Kristus. Dan Yesus bukan saja memerintahkan mereka untuk memuridkan bangsa-bangsa di sini, tapi juga memberikan mereka 3 strategi untuk melakukan pemuridan. 3 strategi untuk melakukan pemuridan. Strategi yang pertama, lihat di dalam bagian pertama ayat ke-19, Yesus bilang, "Pergilah." That's the first strategy, that you have to go. We all have to go. Langkah pertama untuk memuridkan semua bangsa adalah untuk pergi. Yesus bilang di dalam ayat ke-19, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." Nah, artinya penglibatan kita semua dalam misi Allah ini harusnya aktif dan proaktif. Ya. Kalau kita hanya berdiam dan hanya menunggu orang datang dan bertanyakan kepada kita tentang iman kita, tentang Kristus, nah itu bukan misi. Pergi di sini artinya kita semua punya tanggung jawab untuk keluar dan memberitakan Kristus. Artinya kita mencari dan mengambil setiap kesempatan untuk memberitakan Kristus kepada orang lain.
Nah, seringkali apabila kita berbicara tentang misi, perkara pertama yang kita pikirkan ialah misi adalah misi lintas budaya, cross-cultural mission. That's what the first thing that comes to our mind when we talk about mission. Dan apabila kita berbicara tentang misi lintas budaya, seringkali yang dipikirkan itu adalah pergi ke luar negara dan melakukan misi. That's the first thing that comes to our mind. Nah, karena itu banyak orang Kristen tidak mengambil berat atau takut untuk terlibat di dalam misi karena mereka memikirkan tidak mampu untuk melakukannya. Hanya karena kesalahpahaman mereka tentang misi. Tetapi misi tidak seharusnya atau tidak semestinya lintas budaya. Cross-cultural mission is not the only kind of mission that we should be doing. Memberitakan Injil kepada tetangga kita, teman di tempat kerja kita, keluarga kita, itu juga misi. Perhatikan di situ bahwa yang dijadikan murid Yesus itu adalah semua bangsa, bilang Yesus. Tidak kira dari etnis apapun, semua harus mendengar berita Injil. Dan itu termasuklah bangsa kita sendiri. Bangsa Indonesia, bangsa Malaysia, atau bangsa-bangsa apapun yang ada di dalam ruangan ini. Nah, jika orang yang sama bangsa seperti kita, seperti saudara-saudara, masih belum banyak yang mendengarkan Injil, tidak usah dulu kita memikirkan tentang misi lintas budaya. Jangkau dulu orang di sekeliling kita. Itu strategi yang pertama, pergilah. Strategi yang kedua, baptislah, bilang Yesus. Bagian kedua dalam ayat ke-19, Yesus mengatakan, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, baptisan ini adalah penyataan iman seseorang di depan umum, di depan orang banyak. Maka apabila kita dibaptis, kita mengatakan kepada umum bahwa saya sekarang sudah beriman kepada Kristus dan saya sekarang dimiliki oleh Kristus. Nah, dengan kata lain, tujuan kita memberitakan kepada orang tentang siapa itu Yesus Kristus dan apa yang telah Dia lakukan di atas kayu salib, itu adalah supaya mereka juga boleh beriman kepada Kristus dan dimiliki oleh Dia. Supaya mereka juga menjadi murid Kristus. Nah, ini juga berarti apabila kita memberitakan tentang Kristus, kita harus melakukannya dengan cara yang persuasif, in a persuasive way, dengan cara yang bisa membujuk orang untuk beriman kepada Kristus, untuk memenangkan mereka kepada Kristus. Nah, maka itu saya tidak pasti jika metode-metode atau cara-cara pengkhotbah jalanan yang mengatakan semua orang akan ke neraka itu cara yang persuasif untuk penginjilan. I don't think that is a persuasive way to share the gospel. Rasul Petrus mengatakan di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat ke-15, dia katakan, siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, bilang Rasul Petrus. Nah, itu strategi yang kedua, yaitu baptislah. Strategi yang ketiga, bilang Yesus, ajarlah. Ajarlah. Bagian pertama dalam ayat ke-20 mengatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Makanya di sini penginjilan saja tidak cukup. Evangelism is not enough. Walaupun memanggil orang untuk bertaubat dan beriman kepada Kristus itu adalah sebagian dari misi, tapi itu bukan segala-galanya tentang misi. It's part of mission, evangelism is part of mission, but it's not all there is about mission. Nah, ingat saudara-saudara, tujuan misi di sini adalah untuk memuridkan bangsa-bangsa, to disciple the nations. Jadi penginjilan saja tidak cukup.
ada setengah tradisi gereja yang hanya berfokus kepada penginjilan. That is well and good, but it is not enough. Ada setengah tradisi gereja yang bangga sekali karena telah banyak melakukan penginjilan. Tetapi apabila bicara tentang pengajaran firman Tuhan, langsung tidak dianggap serius. Jadi walaupun bilangan anggota gerejanya banyak dan semakin bertambah, tapi anggota-anggotanya tidak diajarkan firman Tuhan dengan bertanggung jawab. Jadi konsekuensinya adalah banyak orang yang percaya sesuatu yang tidak pernah diajarkan di dalam firman Tuhan. Seperti contoh Injil Kemakmuran dan banyak lagi. Apabila kita bicara tentang Injil Kemakmuran, beberapa minggu yang lalu saya mengkritik seorang pekotbah yang datang ke Malaysia untuk membawa ajaran Injil Kemakmuran. Menurut ajaran sesat ini, setiap orang Kristen harus menjadi sukses, sehat, dan kaya. Kalau tidak sukses, kalau tidak sehat, kalau tidak kaya, artinya ada sesuatu yang kurang di dalam iman orang Kristen itu. There is something wrong in your faith. Ribuan orang hadir untuk mendengarkan khotbahnya. Jadi saya kritik dia secara terang-terangan. Dan banyak respon yang saya terima melalui DM di Facebook yang rata-ratanya mengatakan bahwa saya tidak harus mengkritik beliau karena beliau banyak melakukan penginjilan dan sudah menjangkau ribuan orang untuk Kristus, bilang mereka. Tapi kritikan mereka itu betul jika tujuan misi hanyalah untuk penginjilan. Kalau tujuan misi hanyalah to gain converts, they are right in their criticism. Tapi dari firman Tuhan di sini kita melihat, kita tahu bahwa tujuan akhir misi, the end goal of mission, bukan hanya penginjilan, tapi pemuridan. Maka ajaran firman Tuhan itu penting untuk pemuridan. Yesus mengatakan, ajarlah mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dia tidak mengatakan, ajarlah mereka yang enak-enak saja. No, he didn't say that. Ajaran tentang pikul salib, menderita demi Injil itu semua tidak perlu. No, Jesus did not say that. Ajarlah segala sesuatu, bilang Yesus. Nah, kalau kita sadar itu, maka pemikiran kita tentang misi itu harus berubah. Seringkali kita pikirkan bahwa perintah utama yang Yesus berikan di sini adalah untuk pergi. The main command that gives here in our mind is to go. Maka itu banyak orang Kristen memfokuskan hanya kepada penginjilan, tetapi pengajaran firman Tuhan yang bertanggung jawab langsung dilupakan. Nah, bagi mereka yang penting adalah terima Yesus. Apakah mereka bertumbuh dalam pengetahuan dan kasih Allah itu terserah mereka. Tapi itu bukan misi. Misi adalah proyek jangka panjang. It's a long-term project. Pergi, membaptis, dan mengajar. Semua itu termasuk di dalam proyek untuk menjadikan bangsa-bangsa murid Kristus. Nah, itulah tujuan misi. That's the end goal of mission. Dan dalam saat kita melakukan ini, kita yakin bahwa kita tidak bersendirian. Dan ini membawa saya ke perkara ketiga tentang misi, yaitu janji misi. What is the promise of mission? Nah, dalam bahagian kedua, dalam ayat yang ke-20, Yesus memberikan para pengikutnya janji ini. Dia mengatakan, dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, ini adalah satu janji yang paling indah buat semua para pengikut Kristus. Yesus di sini bukan saja memberikan mereka perintah atau amanat untuk menjadikan bangsa-bangsa itu murid dia, tapi dia juga berjanji untuk menyertai mereka. Dan janji ini sangat menyenangkan dalam dua cara. This promise is very comforting in two ways. Yang pertama,
saat para murid Yesus itu pergi melakukan misi untuk menjadikan bangsa-bangsa itu murid Kristus, mereka yakin bahwa mereka tidak melakukannya dengan kekuatan mereka sendiri. It is not by their own strength. Yesus yang memberikan mereka perintah ini adalah Yesus yang sama yang beserta mereka dan memperkuatkan mereka. Dalam kekuatan mereka sendiri, mereka tidak boleh melakukannya. Tetapi dengan kuasa yang datang dari Yesus Kristus melalui Roh Kudus, mereka diperkuatkan. Dan itu sangat menyenangkan. That's very comforting. The second way it is comforting, cara kedua yang menyenangkan, dalam mereka pergi untuk memuridkan bangsa-bangsa, mereka tahu bahwa kerja keras, their effort, kerja keras mereka itu tidak sia-sia. And that's very comforting. Karena mereka tahu bahwa misi ini adalah misi Allah. Ini adalah pekerjaan Allah. This is not our mission. This is God's mission in the world. Mereka hanya dipakai Allah untuk melakukan pekerjaan Dia. Oleh karena ini pekerjaan Allah, maka mereka tidak usah bingung memikirkan metode atau cara manusiawi untuk tujuan pemuridan. Mereka hanya perlu taat kepada perintah Yesus di sini. Dan itu sangat menyenangkan sekali. It's very comforting. Nah, di sini juga kita melihat skop atau lingkup atau cakupan janji ini. Yesus bilang sampai kepada akhir zaman. Dan itu berarti bahwa misi untuk memuridkan bangsa-bangsa itu bermula dari saat Yesus memberikan perintah ini sampailah ke akhir zaman, yaitu sampai Yesus kembali kedua kali. Dan janji penyertaan Yesus sampai ke akhir zaman ini adalah cerminan pasal yang pertama dalam Injil Matius, di mana kalau kamu masih ingat, saudara-saudara masih ingat di mana kita diperkenalkan dengan nama Immanuel di dalam Injil pasal yang pertama, yaitu artinya Allah menyertai kita. Lalu di sini dalam pasal yang terakhir dalam Injil Matius, dalam kitab Matius, Yesus memberikan janji penyertaannya sampai ke akhir zaman, karena Dia itulah Immanuel, Allah yang beserta kita. Jadi saudara-saudara, dalam bacaan kita hari ini, Yesus memberikan perintah kepada pengikutnya untuk menjadikan bangsa-bangsa muridnya. Nah, itu misi yang diberikan Yesus kepada mereka, ke-11 para rasul yang masa itu. Pada waktu itu Judas Iskariot sudah tidak ada karena dia sudah membunuh diri. He committed suicide. He's not among the 12 disciples anymore. Tapi kalau perintah ini diberikan kepada ke-11 orang para pengikut Yesus ini, apakah artinya bagi kita pada saat ini? What does it mean for us today? Nah, satu hal yang kita perlu tahu dan sadar di sini ialah meskipun perintah ini untuk memuridkan bangsa-bangsa yang pertamanya diberikan kepada 11 orang murid asli Yesus, tapi pada dasarnya ini adalah perintah yang sama diberikan kepada semua orang Kristen yang percaya Kristus sebagai juru selamat. Nah, logikanya begini ya, saudara-saudara, perintah Yesus kepada para pengikut aslinya adalah untuk memuridkan bangsa-bangsa. Strateginya ialah pergi, membaptis, dan mengajar. Dan dia perintahkan agar hal ini dilakukan sampai ke akhir zaman. Tapi oleh karena para pengikut asli Yesus yang ke-11 orang itu tidak hidup sampai ke akhir zaman, makanya pekerjaan mereka harus dilanjutkan oleh generasi-generasi yang beriman yang berikutnya.
Dan pekerjaan misi ini harus berlanjut dan berlanjut dari satu generasi ke generasi yang lain. Termasuklah generasi kita sekarang. Sampailah ke akhir zaman. Dan jika saudara-saudara saat ini mengaku sebagai orang Kristen yang percaya kepada Kristus, sebagai Tuhan dan Raja di dalam kehidupan kalian, maka perintah Yesus ini adalah perintah yang sama yang diberikan kepada ke-11 orang para rasul Dia. Ini adalah perintah yang sama diberikan untuk saudara-saudara dan juga untuk saya. Misi untuk menjadikan bangsa-bangsa sebagai murid Kristus itu bukan misi yang hanya diberikan kepada para pendeta atau pastor. Bukan hanya misi untuk penginjil atau evangelist. Tapi adalah misi yang semua orang Kristen harus lakukan dalam semua generasi. Apabila kita gagal memuridkan, gagal melibatkan diri di dalam misi, berarti kita sudah tidak taat kepada perintah Yesus di sini. Jadi, maka tantangan saya, my challenge to you today, untuk saudara-saudara pada hari ini ialah pikirkan bagaimana saudara boleh memberitakan Injil dan memuridkan orang di sekeliling saudara. Mungkin dengan cara mengundang mereka datang dan makan malam bersama saudara, atau mungkin dengan banyak cara yang lain. Bagi teman-teman saudara yang sudah menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi mereka, pikirkan cara bagaimana saudara boleh membantu dia untuk bertumbuh di dalam pengetahuan dan kasih Allah. Mungkin dengan cara membaca Alkitab secara one-to-one, a personal Bible study with them. Nah, semua ini kita lakukan karena kita ada satu misi. Memuridkan bangsa-bangsa yang mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja. Mari kita berdoa. Allah Bapa Syurgawi, Kau telah memberikan kami satu misi untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa, untuk pergi, untuk membaptis dan untuk mengajar, supaya mereka menjadi taat dan patuh kepada perintah semua yang diperintahkan oleh Yesus Kristus. Ajar kami Tuhan untuk melibatkan diri di dalam misi, untuk melihat kepentingan misi dan melibatkan diri di dalam misi untuk memuridkan bangsa-bangsa. Dan saat kami melakukannya Tuhan, kami berdoa agar Engkau menyertai kami, memperkuatkan kami di dalam semua yang kami lakukan, di dalam semua tantangan yang kami terima di dalam kami melakukan misi. Perkuatkan iman kami, perteguhkan kami Tuhan saat kami dicobai, sewaktu kami ingin memberitakan Injil keselamatan yang datang daripada Yesus Kristus itu sendiri. Bantu kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.